Stellar Transformations, episode 136. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pusaran spiral di langit itu terus berputar sementara daerah di sekitarnya sesekali berubah warna antara biru, ungu, hitam, dan putih. Daerah di sekitar spiral itu berubah menjadi segala macam warna. Pada saat yang sama, ruang angkasa itu tanpa henti melepaskan gerakan gemetar yang hebat. Gempa spasial itu kuat, menyebabkan keadaan yang mengerikan. Dipimpin oleh pendeta Ming Liang, ribuan lus immortal tingkat ke-6 berbaris dalam dua baris untuk menyambutnya. Di bawah, Fang Ke dan Zhong Jue tampak kurang sehat, hanya menatap dingin ke arah lorong di langit. Gempa bumi menjadi semakin kuat. Asteris TSS Silu, suara berat mulai bergema di seluruh langit dan bumi, pusaran spiral itu mulai hancur. Sebuah saluran putih muncul, yang terlihat hanyalah cahaya yang memancar dari saluran putih itu, api dan tanah berhamburan keluar. Kecepatannya memang cepat, sampai-sampai gesekannya menyebabkan percikan api beterbangan. Setelah beberapa saat, cahaya yang terpancar itu memudar dan berubah menjadi wujud seseorang. Fiuh, saluran luar angkasa itu benar-benar berbahaya. Sosok itu mendesah hingga ia melihat ke bawah. Junior ini adalah Ming Liang dari Kuil Kingsu. Saya merasa terhormat untuk menyapa utusan alam abadi. Pendeta Ming Liang adalah yang pertama berbicara. Aura abadi yang pekat itu, kedatangannya melalui saluran spasial, dan berita dari lantai 9 istana surgawi. Semua ini menunjukkan fakta bahwa pria di depan mereka sebenarnya adalah utusan yang dikirim oleh alam abadi. Oh, kau Ming Liang. Utusan alam abadi itu tampak tampan, dengan dua helai rambut panjang yang menjuntai dari pelipisnya, dan membawa sebilah pedang abadi. Qin Yu yang menyaksikan ini dari bawah sama sekali tidak yakin. Mengapa sang abadi tidak menyimpan pedang itu di dalam tubuhnya? Sebaliknya, ia membawanya di tubuhnya. Qin Yu sama sekali tidak tahu bahwa inilah perbedaan antara pedang abadi dan dewa abadi pada umumnya. Dewa abadi pada umumnya memiliki pedang terbang, dan pedang abadi memiliki pedang abadi mereka. Dewa abadi pada umumnya akan menyimpan pedang terbang mereka di dalam tubuh mereka, sementara dewa pedang akan membawa pedang mereka. Namun, pedang abadi tidak hanya memiliki pedang abadi, tetapi juga Jianying yang setara dengan Yuanying milik dewa abadi. Junior ini sebenarnya adalah Ming Liang, kata pendeta Ming Liang dengan hormat. Utusan alam abadi mengangguk dan tersenyum, lalu berkata, akulah pedang abadi Huaiyan. Kau boleh memanggilku senior Huaiyan. Ketika kau mendapatkan diagram penghancur langit, Yang Mulia Penguasa Yu sangat gembira, dan bahkan mengizinkanku untuk memberimu hadiah besar. Ngomong-ngomong, soal diagram penghancur langit, bisakah kau menyerahkannya kepadaku? Pendeta Ming Liang tampak getir, senior Huaiyan, setengah hari yang lalu, diagram penghancur surga masih di tanganku. Setelah mendengar kalimat ini, wajah Dewa Pedang Huaiyan berubah total, tetapi dia tetap tidak menyela. Baru saja, Zhong Jue dari Samudra Astral yang kacau dan pemimpin klan naga, Fang Tian, bergabung untuk menghancurkan formasi ilusi 10 perkembangan kuil Kingsu milikku. Setelah itu, seorang dewa pedang misterius, Lan Feng, muncul dan langsung mengambil diagram penghancur langit. Aku, Ming Liang, terlalu lemah. Aku bahkan tak pernah punya kesempatan untuk melawan dan hanya bisa dimanipulasi oleh mereka, apapun yang terjadi. Suatu ketika Ming Liang berkata, mereka hanya bisa dimanipulasi apapun yang terjadi. Hatinya dipenuhi kepahitan. Memimpin para dewa lepas sebagai ahli nomor 1, status pendeta Ming Liang patut dihormati. Namun, dalam menghadapi dua ahli yang tak tertandingi, bahkan dirinya, Ming Liang, tak mampu melawan sedikit pun. Pedang abadi Lan Feng, Huaiyan mengerutkan kening. Pada saat yang sama, ia menggunakan indera suci untuk menyapu seluruh area di bawahnya. Ah, kau benar-benar tidak bisa disalahkan. Naga emas cakar 5 dan peng besar bersayap emas keduanya adalah binatang ilahi unggul. Di alam iblis, keduanya adalah makhluk yang sangat mulia. Meskipun kalian semua berada di tingkat kesengsaraan ke-12, kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada kalian. Sedangkan untuk Dewa Pedang Lan Feng, di mana dia? Bagi Huaiyan,
melihat Zhong Jue dan Fang Tian hanyalah sedikit ketertarikan, tidak lebih. Ia sebenarnya tidak terlalu peduli. Dewa Pedang Lan Feng baru saja mengambil diagram penghancur langit dan pergi, kata Pendeta Ming Liang dengan hormat. Dia mampu merebut diagram penghancur langit di hadapan dua binatang ilahi unggul. Huaiyan merasa sedikit tidak percaya. Pendeta Ming Liang menjawab, "Senior Huaiyan, Dewa Pedang Lan Feng itu tidak seperti ahli biasa, dia sudah menjadi Dewa Emas level 1. Kekuatannya adalah sesuatu yang mungkin tidak dapat diatasi oleh upaya gabungan Zhong Jue dan Fang Tian." Pendeta Ming Liang dengan jelas mengingat percakapan antara boneka Dewa Pedang Qin Yu dengan Fang Tian dan Zhong Jue. Tidak mungkin. Wajah Huaiyan berubah. Dewa Emas pasti tidak mungkin berada di alam fana. Huaiyan tampak sangat tertekan. Pendeta Ming Liang melanjutkan, tapi kekuatannya memang luar biasa kuat, bahkan kedua ahli hebat itu, Zhong Jue dan Fang Tian, harus tunduk padanya. Lagi pula, Dewa Pedang Lan Feng juga bilang dia punya saudara seperguruan. Huaiyan tidak berbicara dan hanya merenung. Huaiyan sendiri hanya seorang Golden Immortal level 1. Untuk menembus penghalang antara dua alam, sebuah saluran sementara harus dibentuk terlebih dahulu, yang biasanya merupakan tugas yang mustahil. Namun, penguasa Yu mengundang sekutu-sekutunya, dan bersama-sama mereka menciptakan saluran tersebut. Kapasitas maksimum saluran ini hanya memungkinkan satu Dewa Emas tingkat 1 untuk melewatinya. Huaiyan adalah salah satu murid elit di antara bawahan penguasa Yu yang dikirim untuk turun ke alam fana. Meskipun Huaiyan dianggap lemah di alam abadi, ia digolongkan sebagai seseorang yang penting untuk dibudidayakan. Sama seperti jika Fang Tian naik ke alam iblis, kekuatannya hanya setara dengan Raja Iblis level 1, tetapi tetap saja, ia akan menjadi salah satu prospek kultivasi penting bagi klan naga. Statusnya akan berada di atas dewa mistik pada umumnya. Meskipun Huaiyan tidak terlalu kuat, ia tetaplah orang yang berstatus tinggi. Itu pedang abadi, apalagi, Dewa Emas level 1. Mungkinkah, ahli dari alam abadi lain atau ahli, 10.000 pemandangan abadi kuno, Wan Bu Zangjing Kaisar Qing. Huaiyan berpikir dalam hati. Ada banyak ahli tingkat kaisar abadi di alam abadi, banyak dewa abadi mistik level 8, dan beberapa dewa abadi mistik level 9. Pada masanya, Kaisar Abadi Niyang adalah kaisar abadi tingkat tertinggi. Meskipun penguasa Yu juga merupakan salah satu kaisar abadi di masa lalu, di saat yang sama, masih ada kaisar abadi yang lebih kuat daripada penguasa Yu. Setelah berpikir sejenak, Huaiyan tidak memikirkannya lagi. Ming Liang, kau memang tidak bisa disalahkan. Namun, kau telah bekerja keras untuk Sovereign Yu, kami semua telah melihatnya. Aku menganugerahkanmu pedang abadi kelas atas, Star Point. Pedang abadi kelas atas, Star Point, ini dulunya adalah senjata senior alam abadi yang menciptakan teknik Star Point, seharusnya sangat cocok untukmu. Pedang abadi yang indah melayang di atas telapak tangan Huaiyan. Pada saat ini, Huaiyan melepaskan kontrak darahnya dengan pedang itu. Penyimpanan pedang abadi kelas atas membutuhkan cincin spasial kelas atas. Cincin-cincin seperti ini terlalu berharga. Bahkan penguasa Yu pun hanya memiliki satu cincin seperti itu. Huaiyan hanya memiliki cincin spasial kelas atas. Ia hanya bisa menggunakan kontrak darah untuk melindungi pedang abadi. Jenis penyimpanannya sangat langka. Sekalipun itu cincin spasial kelas immortal tingkat tinggi, seharusnya masih bisa menyimpan pedang immortal kelas atas yang biasa. TL, kalimat pertama dipertanyakan. Ah, Pendeta Ming Liang menggigil. Pedang abadi kelas atas. Sejak awal, itu adalah pedang abadi berkelas atas. Junior berterima kasih kepada Yang Mulia Yu dan Senior Huaiyan atas hadiahnya, kata Pendeta Ming Liang sambil menerima pedang abadi kelas atas dengan tangan gemetar. Dari bawah, Qin Yu menghembuskan napas dingin. Pengeluaran yang sangat besar, pedang abadi kelas atas sejak awal. Qin Yu akhirnya mendapatkan benda abadi kelas menengah setelah berjuang mati-matian untuk mencapai menara penyimpanan harta karun. Tentu saja, cincin penguasa api hitam miliknya adalah benda abadi kelas atas. Dua fungsi pendukungnya dan kelangkaannya sebagai cincin spasial membuatnya jauh lebih berharga daripada benda abadi kelas atas. TL, jika ada bagian yang hampir mustahil untuk saya terjemahkan, bagian ini adalah bagian itu. Saya benar-benar butuh bantuan untuk bagian ini. Baik Zhong Jue maupun Fang Tian tercengang. Senjata abadi kelas atas.
Alam fana tentu saja tidak memiliki sarana apapun untuk membuat harta karun setingkat senjata abadi tingkat atas. Senjata pribadi pemimpin klan naga, Fang Tian, hanyalah senjata iblis tingkat menengah. Jika ia menggunakan harta klan naga, mutiara warisan, ia memperkirakan ia hampir tidak akan sebanding dengan senjata abadi tingkat atas. Namun, penggunaan mutiara warisan hanya akan menjadi pilihan dalam situasi hidup atau mati. Senjata Zongjue juga merupakan senjata abadi tingkat menengah. Untungnya, ia mendapatkan harta karun dari senior Lan. Harta karun itu juga merupakan pilihan terakhir Zongjue. Zongjue, utusan alam abadi ini, dari apa yang mereka katakan, dia pasti bawahan penguasa alam abadi Yu. Seorang ahli setingkat penguasa Yu tentu tidak akan terlalu peduli dengan senjata abadi kelas atas. Meskipun kekuatan pribadi utusan alam abadi ini tidak terlalu tinggi, dia pasti memiliki banyak harta karun, seru Fang Tian. Kekuatan pribadi Huaiyan adalah seorang Golden Immortal level 1. Namun, begitu banyak harta karun di tubuh Huaiyan, sampai-sampai hal itu sungguh menakjubkan. Bahkan di alam abadi, harta karun seorang dewa mistik biasa tidak dapat dibandingkan dengan Huaiyan saat ini. Ini karena untuk keturunan Huaiyan, penguasa alam abadi Yu telah menghabiskan banyak sumber daya Xia Le Da Soubi. Mata Zongjue berkilau keemasan. Fang Ke, lihat baju sirah yang dikenakan pedang abadi. Fang Tian juga memperhatikan dengan saksama. Untuk sesaat, mata Fang Tian melebar, benda abadi kelas atas. Atau benda abadi kelas atas. Utusan alam abadi benar-benar memiliki banyak harta. Dia tidak hanya memiliki senjata yang bagus, dia juga mengenakan baju zirah terbaik. Item Immortal Defensif relatif lebih sulit dimurnikan dibandingkan item Immortal Offensif. Namun, item Immortal tipe penyimpanan jauh lebih sulit dimurnikan daripada item Immortal Defensif. Dan untuk item Immortal yang memiliki fungsi khusus, item tersebut bahkan lebih langka. Cincin penguasa api hitam pada dasarnya merupakan benda penyimpanan abadi bermutu tinggi, yang memang sudah luar biasa. Namun, cincin ini juga memiliki dua fungsi khusus yang membuatnya semakin berharga. Senior Huaiyan, ini junior bela diri saya, Ming San, ini Sue Yu Yang, ini pendeta Qi Yang, dan ini pendeta Lan Bing. Mereka semua adalah Lus Immortal tingkat ke-11. Pendeta Ming Liang saat itu sedang melaporkan beberapa informasi kepada Dewa Pedang Huaiyan. Huaiyan menatap keempat makhluk abadi kesusahan ke-11 di depannya. Meskipun baginya, para Lus Immortal dari tribulasi ke-11 tidak berarti apa-apa, saat ini ia satu-satunya yang turun ke alam fana. Saat ini, ia hanya bisa memanfaatkan orang-orang ini. Bagus, kesetiaanmu kepada Kaisar Yu akan terbayar. Ini 4 pedang abadi bermutu tinggi untuk kalian, tuan-tuan. Huaiyan mengeluarkan 4 kata abadi bermutu tinggi entah dari mana. Keempat pedang ini diambil langsung dari cincin spasial Huaiyan. Pendeta Ming San, Sue Yu Yang, Pendeta Qi Yang, dan Pendeta Lan Bing semuanya sangat terkejut. Senjata abadi tingkat tinggi. Akhirnya keempatnya sedikit tenang, masing-masing gemetar saat menerima pedang abadi. Tuan-tuan, kalian semua setia kepada Yang Mulia Penguasa Yu dan telah berjasa besar kepadanya. Yang Mulia Penguasa Yu sama sekali tidak pelit dalam memberikan hadiah. Saya, Huaiyan, menyatakan, jika ada yang mampu mendapatkan diagram penghancur langit dan menyerahkannya kepada saya, atas nama Yang Mulia Penguasa Yu, saya akan menganugerahkan kepada kalian 1 set baju zirah abadi kelas atas. Suara nyaring Huaiyan bergema di seluruh langit dan bumi. 1 set perlengkapan immortal kelas atas. Benar-benar kaya dan sombong. Zongjue mengerutkan kening. Fang Tian juga tersenyum pahit. Sehebat apapun mereka hanyalah penghuni alam fana, dan mereka tak sebanding dengan Huaiyan. Pendukung Huaiyan tak lain adalah penguasa Yu dari alam abadi. 10 atau lebih senjata abadi kelas atas tak ada apa-apanya dibandingkan dengan seorang ahli setingkat penguasa Yu. Kekuatan bawaan seseorang sangatlah penting, namun senjata yang dimiliki seseorang juga sangatlah penting. Misalnya, Huaiyan memiliki pedang abadi bermutu tinggi, baju perang abadi bermutu tinggi, berbagai ramuan abadi, dan seperangkat segel pelindung yang kuat. Hanya dengan mengandalkan perlengkapan eksternal, seseorang dapat meningkatkan kekuatan bertarungnya secara eksponensial. Jika dia mampu memberikan baju zirah pertempuran immortal kelas atas sebagai hadiah, dia pasti punya 1. Fang Tian tersenyum pahit. Zongjue,
Seorang Golden Immortal tingkat 1 dengan pedang Immortal kelas atas untuk menyerang dan baju sirah pertempuran Immortal kelas atas untuk bertahan, belum lagi harta karunia yang lain. Apakah kau punya rencana untuk menghadapinya? Zhong Jue terdiam sejenak, lalu berkata, jika aku punya senjata yang sama dengannya, baju sirah yang sama dengannya, aku pasti bisa menyamainya. Mendengar apa yang dikatakan Zhong Jue, Fang Tian juga merasa tidak berdaya. Dalam hal kekuatan pribadi, mereka tidak lebih lemah dari lawan ini, namun perlengkapan lawan ini terlalu kuat. Lebih besar dari 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 lebih besar dari. Huaiyan menatap Fang Tian dan Zhong Jue, dalam sekejap, ia telah tiba di depan keduanya. Fang Tian, Zhong Jue, Huaiyan tersenyum. Fang Tian dan Zhong Jue mengangguk. Fang Ke berkata, aku ingin tahu apa yang ingin dibicarakan oleh Dewa Pedang Huaiyan. Binatang ilahi unggul, orang lain tidak akan berani menyinggung mereka. Tapi siapa sebenarnya Huaiyan? Dia adalah bawahan Sovereign Yu, seseorang yang dihargai karena kultivasinya. Diutus untuk mengurus hal-hal penting seperti itu merupakan bukti betapa berharganya Sovereign Yu bagi SWOT Immortal Huaiyan. Apa masalahnya? Kuil Kingsu ada di pihak para dewa. Kenapa kalian berdua menghancurkan formasi ilusi 10 perkembangan? Senyum Huaiyan memudar, berubah menjadi ekspresi dingin. Fang Tian dan Zhong Jue sama-sama menutup mata mereka, melepaskan cahaya dingin. Lebih besar dari 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 lebih besar dari. Berdiri di belakang Fang Tian, Qin Yu mengamati situasi sepanjang waktu. Sesekali, ia berkomunikasi dengan saudara-saudaranya menggunakan indera suci. Apapun yang terjadi, Zhong Jue dan Fang Tian siap menjadi perisai. Ketiga saudara itu sama sekali tidak khawatir. Hou Fei berkata melalui indera sucinya, kakak, Huaiyan itu memang kaya dan sombong. Senjata abadi untuk menyerang, baju sirah abadi untuk bertahan, dan cincin spasial. Dia pada dasarnya seperti harta karun yang mudah dibawa. Dari kelihatannya, dia pasti juga memiliki berbagai ramuan abadi dari alam abadi. Qin Yu tertawa. Kini, Huaiyan sudah tiba di depan Zhong Jue dan Fang Tian dan mulai bertanya. Kakak, aku punya firasat kalau Huaiyan akan segera bertindak. Suara Hei Yu muncul di benak Qin Yu dan Hou Fei. Qin Yu setuju, Huaiyan itu sudah tahu identitas Fang Tian dan Zhong Jue, tahu bahwa keduanya adalah ahli tak tertandingi di alam fana. Karena dia baru saja tiba di alam fana, dia perlu membangun kekuatannya terlebih dahulu. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan mengalahkan Fang Tian dan Zhong Jue. Untuk membangun kekuatan, cara terbaik adalah dengan menemukan dan mengalahkan yang terkuat. Namun, situasinya tidak berjalan seperti yang diharapkan Qin Yu dan saudara-saudaranya. Dewa Pedang Huaiyan, apa maksudmu? Apa urusan dan pertarungan di alam fana perlu kau tangani? Aku tidak sependapat dengan kuil Kingsu, jadi aku menghancurkan formasi ilusi 10 perkembangan mereka. Lalu apa? Mungkinkah Dewa Pedang Huaiyan, tepat setelah turun ke alam kita, ingin memanfaatkanku untuk menunjukkan kekuatanmu? Tanya Zhong Jue dingin. Pada saat ini, Zhong Jue tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Namun, Dewa Pedang Huaiyan, setiap orang harus tahu batas kemampuannya. Menunjukkan kekuatanmu memang tidak salah, tetapi sayang sekali kau salah sasaran. Pupil mata Zhong Jue langsung merona merah, sikapnya yang mengesankan berubah menjadi liar, dan senyum merendahkan sekaligus bangga tersungging di sudut mulutnya.